Pengertian kelarutan. Kelarutan adalah proses zat terlarut dalam pelarut untuk menghasilkan kerangka homogen yang merupakan pertimbangan penting untuk mencapai konsentrasi obat yang diinginkan dalam sirkulasi sistemik untuk reaksi farmakologis yang diinginkan. Masalah bioavailabilitas dapat disebabkan oleh kelarutan permeabilitas yang tidak mencukupi. Kebanyakan solusi campuran yang menghadapi masalah kelarutan. Istilah kelarutan. Istilah kelarutan dicirikan sebagai jumlah maksimum zat terlarut yang dapat dilarutkan dalam sejumlah pelarut tertentu. Secara kuantitatif dicirikan sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan direndam pada suhu tertentu. Kelarutan dapat dianggap sebagai kolaborasi dua atau lebih dispersi molekul yang seragam. Interaksi pelarut-larut. Larutan merupakan fasa cair homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut dalam perbandingan faktor. Dalam solusi tersebut, zat terlarut tersebar secara konsisten ke seluruh pelarut. Biasanya, komponen yang berlebih disebut dengan pelarut dan komponen minornya adalah zat terlarut. Pelarut mungkin cairan murni atau setidaknya campuran dua cairan. Temuan empiris ini dirangkum dalam pernyataan suka larut suka sebagai berikut. Jika gaya antar molekul zat terlarut dan pelarut adalah 7,8 serupa, maka pasangan tersebut akan larut. Selanjutnya pelarut polar. Kelarutan obat dalam pelarut polar sangat besar karena kepolaran pelarut yaitu momen dipol. Air dicampur dalam semua proporsi dengan alkohol dan melarutkan gula dan senyawa polihidroksida lainnya. Contoh lain, air melarutkan senyawa yang mengandung fenol, alkohol, aldehid, keton, amina, oksigen, dan nitrogen yang dapat berikatan dengan air. Pelarut nonpolar adalah pelarut atau cairan yang berbeda dari pelarut polar. Hal ini tidak mampu mengurangi gaya tarik-menarik antara ion kuat dan elektrolit lemah karena konstanta dielektrik pelarut. Senyawa nonpolar larut dalam zat terlarut polar dengan tekanan internal melalui interaksi dipol terinduksi. Molekul zat terlarut tetap terlarut karena gaya-gaya van der Waals-Landen yang lemah, contohnya minyak dan lemak larut dalam karbon tetraklorida, minyak mineral, alkaloid, benzena, dan asam lemak. Semipolar. Pelarut semipolar adalah keton dan alkohol yang dapat menginstruksi tingkat polaritas tertentu pada zat nonpolar. Demikian pula benzena mudah terpolarisasi menjadi larut dalam alkohol. Saya Gita Sani Anindya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan macam-macam parameter kelarutan ideal. Yang pertama, yaitu ada strength and nature of solute-solvent attraction atau kekuatan dan sifat daya tarik zat terlarut terhadap pelarut. Nah, ini tuh disebut juga sebagai interaksi antar molekul. Ketertarikan pelarut terhadap kekuatan partikel zat terlarut bertentangan dengan daya tarik atom zat terlarut terhadap kekuatan tahan lamanya. Nah, aktivitas tersebut dapat diungkapkan dengan memanfaatkan kondisi keselarasan yang diikuti seperti disolusi zat larut ditambah kristalisasi larutan pelarut. Nah, selanjutnya, yang kedua, ada polarities of the solute and solvent atau polaritas zat larut dan pelarut. Nah, jadi, pelarut ini mengandung partikel polar, misalnya air. Nah, zat larut polar akan lebih tertarik dalam pelarut dibandingkan zat larut nonpolar. Nah, jadi zat larut nonpolar ini akan mempunyai apresiasi terhadap partikel polar melalui aktivitas dipol yang dipicu oleh dipol. Namun, luas daya tarik ini akan jauh lebih kecil. Oleh karena itu, zat larut polar sebagian besar akan lebih melarut dalam pelarut polar. Selanjutnya, yang ketiga ada temperatur atau suhu. Nah, kalian semua pasti pernah dengar tentang proses endotermik atau proses eksotermik. Nah, jadi
Proses endotermik yaitu reaksi yang menyerap kalor, sedangkan proses eksotermik yaitu proses yang melepaskan panas. Nah, jadi jika suhu lingkungan yang relatif tinggi, proses pelarut eksotermik akan terhambat. Nah, sedangkan proses pelarut endotermik akan ditingkatkan. Jadi, suhu itu mempengaruhi kelarutan dan juga berhubungan secara termodinamika. Nah, pengaruh suhu terhadap kelarutan bergantung pada apakah ukuran disintegrasi tertentu bersifat endotermik atau eksotermik. Nah, jadi prosedur pelarutan akan ditingkatkan dalam hal ini. Suhu yang tinggi akan meningkatkan kelarutan zat larut dengan bentuk disintegrasi endotermik, namun mengurangi kelarutan zat larut dan proses eksotermik. Nah, selanjutnya yang keempat, ada ionization of the solute, solvent, and pH of the solvent, atau ionisasi zat larut, pelarut, dan pH pelarut. Nah, jadi pH pelarut secara signifikan dapat mempengaruhi kelarutan zat larut yang dapat terionisasi. Obat yang bersifat asam lebih sedikit larut dalam larutan asam, karena lebih banyak obat yang cenderung terionisasi yang kurang mampu berinteraksi dengan pelarut atau air dibandingkan bentuk terionisasi. Selanjutnya yang kelima, ada pressure atau tekanan. Nah, untuk zat larut yang berbentuk gas, peningkatan tekanan akan meningkatkan kelarutan, dan penurunan tekanan akan menurunkan kelarutan. Dan untuk zat yang terlalu padat dan cair, perubahan tekanan mempunyai pengaruh yang besar dan praktis dan tidak berdampak pada kelarutan. Baik, selanjutnya yang keenam, ukuran molekul. Semakin besar molekul atau semakin besar berat molekulnya, maka akan semakin sedikit kelarutan zat tersebut. Molekul yang lebih besar lebih sulit untuk tepi dengan molekul pelarut dalam arah untuk melarutkan zat. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu ukuran partikel. Ukuran partikel berpengaruh pada kelarutan seiring dengan berkurangnya ukuran partikel, yaitu rasio luas permukaan terhadap volume peningkatan. Efek partikel ukuran kelarutan dapat dijelaskan dengan baik. Lalu yang kedelapan, yaitu sifat zat terlarut dan pelarut. Gagasan tentang zat terlarut dan pelarut bergantung pada konvergensi zat terlarut dalam jumlah pelarut tertentu pada suhu tertentu. Selanjutnya ada polimorf, yaitu benda padat mempunyai bentuk yang tidak fleksibel dan bentuk yang bening. Bentuk atau kebiasaan kristal suatu zat dapat bervariasi, namun titik-titik di antara permukaannya selalu konsisten. Kemudian, yang terakhir adalah polaritas. Polaritas molekul zat terlarut dan pelarut akan mengganggu kelarutan. Biasanya, molekul zat terlarut nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar dan molekul zat terlarut polar akan larut dalam pelarut polar. Selanjutnya ada prinsip difusi dalam sistem biologi. Dilusi adalah perkembangan bersih partikel atau STA, partikel atau atom yang tidak aktif dari wilayah yang berada dalam fiksasi lebih tinggi ke zona dengan konsentrasi lebih tren. Hal ini berlangsung sampai pada titik di mana konsentrasi zat seragam di seluruh bagiannya. Yang pertama ada difusi yang terfasilitasi. Oksigen dan utara ke darah, karbon dioksida dari H-dora difus melalui membran semi-permeable acetylcholine dan synapse ke membran postnitaptik di oksigen dari darah ke sel pengangkatan. Ini adalah perkembangan molekul tertentu menuruni gradien konsentrasi melalui lapisan molekul protein pembawa tertentu. Dengan cara ini, seperti halnya enzim, setiap pembawa memiliki bentuknya sendiri dan hanya mengizinkan satu molekul atau satu kelompok molekul yang berkait erat dan melewati penentuan dilakukan berdasarkan ukuran, bentuk,
muatan, molekul reguler meninggalkan sel sepanjang garis-garis ini, menggabungkan glukosa dan asam amin. Jika molekul berubah saat memasuki sol atau glukosa ditambah ATP glukosa fosfat atau ADP, pada titik tersebut gradien konsentrasi glukosa akan dipertahankan. Lalu yang kedua ada osmosa. Osmosis adalah kasus difusi yang luar biasa. Ini adalah difusi air melalui membran yang sebagian besar dapat ditembus dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pokat, memenuhi gradien potensi air. Persamaan difusi dan osmosis, keduanya bersifat pasif, yaitu energi dengan ATP tidak digunakan, membran permeable, sebagian adalah penghalang atau memungkinkan lewatnya beberapa zat, tetapi tidak yang lain. Itu mungkin masuknya nikekut pelarut, tapi tidak memungkoskan sebagian dari molekul zat terlarut yang lebih besar. Membran sol digambarkan sebagai sangat permeable karena tidak hanya memungkinkan lewatnya air, tetapi juga memungkinkan pemisahan zat terlarut tersebut. Kehadiran zat terlarut tentu memicu fume untuk membuka saluran tertentu atau memicu mekanisme transport. Selanjutnya ada transportasi aktif. Transportasi aktif yaitu energi yang meminta transfer suatu zat melintas membran sel melawan konsentrasinya. Gradien yaitu konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Sedangkan protein luar biasa di dalam membran sel dan memiliki fungsi sebagai pengangkut protein tertentu. Energi untuk transportasi aktif berasal dari ATP yang dihasilkan melalui respirasi dalam mitokondria. Selanjutnya ada endo atau eksositosis. Ini adalah pengembangan molekul penting, contohnya bakteri, partikel, atau mikroorganisme lain di atas membran sel. Ini mencakup kombinasi vesikel berisi target atau korban dengan membran sel. Contohnya bakteri memasuki fagomat. Zat yang terikat untuk disekresi dikemas terlebih dahulu di badan Golgi. Sedangkan pinositosis yaitu peminum sel. Ini adalah pengambilan molekul besar, contohnya DNA, protein, dan dari larutan. Molekul jenis endositosis, vesikel yang terbentuk berukuran kecil dan berumur pendek. Sedangkan fagositosis yaitu pemakan sel. Ini adalah pengambilan partikel kuat oleh sel, misalnya makhluk bersel satu yang mendorong fagosit menelan bakteri. Ada kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa kelarutan obat merupakan faktor utama yang mengontrol persiapan obat serta kelayakan pengobatan obat selanjutnya, merupakan faktor yang paling mendasar dalam formulasi pengembangan obat. Masalah kelarutan berbagai obat mempengaruhi bioavailabilitas obat sehingga mengurangi masalah ini. Berbagai pelarut atau parameter digunakan untuk meningkatkan kelarutan obat yang sukar larut. Prinsip biologis berbasis difusi menyatakan bahwa ini adalah jalur penting di mana banyak obat masuk atau dibuang dan merupakan dasar dari banyak sistem penghantaran obat.